Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Pertahanan Kemhan menegaskan bahwa mantan anggota Marinir TNI AL Satria Artakumbara yang meminta untuk dipulangkan ke Indonesia usai bergabung dengan militer Rusia sudah bukan anggota TNI lagi. Kemhan menyebut bahwa telah mengikuti keputusan Presiden soal permintaan Satria tersebut. Saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto untuk membantu untuk kembali ke Indonesia. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan melalui Kepala Biro Informasi Brigjen Frega Ferdinand Wenas mengatakan bahwa Satria tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI. Sehingga pihaknya akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto terkait permintaan pemulangan tersebut. Frega mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat menerima tawaran dari pihak asing. Menurutnya, keputusan seperti yang diambil Satria dapat berdampak hukum dan administratif, termasuk pencabutan status kewarganegaraan. Kementerian Pertahanan pun telah menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Luar Negeri atas kasus ini. Tentunya kita ikut arahan Presiden yang pertama ya. Kemudian kan kalau kemarin disampaikan statusnya karena sudah dicabut ya, kita menyerahkan kepada Kementerian Luar Negeri nanti yang mengkomunikasikan. Dan dia kan statusnya sudah bukan lagi aktif ya sebagai prajurit TNI, ya kita ikut arahan pimpinan saja. Karena saat ini kan aktivitasnya terlibat dalam konflik di antara Rusia dan Ukraina itu. Sebelumnya, sebuah video yang tersebar di media sosial terlihat Satria menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia mengaku tidak memahami konsekuensi saat menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita langsung saja bergabung dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Sudah ada pengamat militer, Mas Khairul Fahmi. Selamat sore, Mas Fahmi. Selamat sore, Mbak Nisa. Baik, Mas Fahmi, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mas Fahmi, terkait dengan kasus dari Satria ini, Anda dari kacamata Anda menanggapinya seperti apa? Apa saja yang harus disoroti terutama dari permintaan ex-marinir Satria begitu ya, menginginkan untuk dipulangkan ke Indonesia, kemudian juga status warga negara Indonesianya untuk dikembalikan. Apa saja yang semestinya disoroti dari permintaan ini? Iya, saya kira permintaan ini tidak bisa dilihat secara sederhana ya. Ini bukan sekedar soal pemulangan warga negara dari wilayah konflik, tapi juga menyangkut masalah hukum, status warga negaraan, kemudian juga etika profesi militer. Ya, Satria Arta ini kan bukan pensiunan biasa. Dia mantan prajurit TNI AL yang diberhentikan karena desersi, artinya mangkir dari tugas secara tidak sah. Nah, kemudian dia ikut bertempur bersama militer asing tanpa mandat negara. Ya, ini kan suatu tindakan yang tergolong pelanggaran berat ya dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ya, yang pertama di pasal 23 yang terkait dengan hilangnya status kewarganegaraan. Nah, permintaan Satria Arta ini untuk pulang ya tentu mungkin saja dipertimbangkan, gitu, tapi saya kira tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi hukum dan evaluasi status kewarganegaraannya. Oke. Jadi memang kita perlu sikap proporsional, bukan sekedar reaktif, apalagi emosional gitu. Oke, nah Mas Fahmi, itu kan tadi skemanya jika memang kemudian ini sesuatu hal yang harus kita soroti kemudian tidak bisa dikembalikan begitu ya dari kemudian status kewarganegaraan maupun restoratif ataupun pemulihannya. Nah, jika memang Presiden kemudian dari kementerian jajaran terkait begitu ya memberikan putusan restoratif begitu pemulihan, kemungkinan pertimbangannya apa sebetulnya ya? Dan seberapa besar kemudian potensi tersebut akan diakomodir? Pertama kan kita dalam kasus ini pemerintah sudah menyatakan bahwa kewarganegaraan Satria ini kan sudah dicabut. Dia masuk dinas militer asing tanpa izin presiden. Ini jelas dilarang
oleh pasal 23 huruf D Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya. Kemudian saat ini statusnya stateless, tidak punya kewarganegaraan, yang konsekuensinya kemudian negara tidak punya kewajiban untuk memulangkannya seperti yang dilakukan terhadap WNI biasa gitu ya. Nah, kalau dia mau kembali, ini bukan soal pemulihannya dulu, tapi kalau dia mau kembali ke Indonesia, dia harus lebih dulu mengajukan permohonan. Permohonannya ini yang penting. Ya. Permohonan pemulihan kewarganegaraan, dan itu proses yang tidak otomatis dikabulkan. Ada tahapan-tahapannya juga. Gitu ya. Jadi ini kan suatu proses yang panjang. Jadi tentu Presiden tidak memutuskan ini sendiri. Ada pertimbangan-pertimbangan, ada saran masukan dari para pejabat terkait gitu, Menteri Hukum dan sebagainya. Tidak wajib repatriasi begitu ya, pemulangan, karena memang sudah melanggar pasal tersebut. Begitupun juga dengan adanya permintaan maaf yang sudah disampaikan, yang sudah dipublikasikan oleh Satria ini sendiri. Apakah dianggap tidak cukupkah begitu untuk menghapus pelanggaran desersi begitu, yang tentu saja Sumpah Prajurit juga ini sepertinya diingkari begitu ya oleh Satria. Itu tidak cukup ya untuk permintaan maaf yang dilakukan secara publik itu? Ya, itu nanti saya kira itu yang akan menjadi bahan pertimbangan ya dalam konteks pengabulan, dikabulkan atau tidak permohonan pemulihan itu ya, pemulihan status kewarganegaraan. Tapi yang paling penting di garis bawah saya kira juga pemulihan status kewarganegaraan itu juga bukan berarti yang bersangkutan kemudian juga akan diputihkan ya status hukumnya atau konsekuensi-konsekuensi hukum yang sebelumnya ada pada Satria Arta ini. Misalnya ini yang terkait dengan desersi. Yang bersangkutan kan Satria Arta ini diberhentikan dari dinas aktif keprajuritan TNI AL karena mangkir dari tugas. Dan sejauh ini kita tahu proses peradilan ini in absentia gitu ya. Sehingga dia belum menjalani konsekuensi hukuman karena kasus desersinya. Sehingga kalau dia kemudian dipulangkan, dia tentu ada konsekuensi hukum, ada yang tentu harus ditegakkan terhadapnya. Jadi ini bukan soal pemulihan saja, tapi juga soal bagaimana proses hukum terkait dengan berbagai macam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan sebelumnya juga ditegakkan. Oke, itu potensi jika kemudian permintaannya dikabulkan begitu ya, masih ada konsekuensi yang harus dijalani oleh Satria. Nah, Pak Mas Fahmi, tapi dari sudut pandang pertahanan begitu, jika kemudian pemerintah memang betul begitu membuka peluang repatriasi begitu, kemudian juga pemulihan, melihat dari keterlibatan ex-prajurit TNI AL ini aktif di militer asing begitu ya, sebagai tentara bayaran Rusia begitu, apakah ini ada resiko keamanan juga yang patut juga kita waspadai? Iya, tentu saja ada ya. Selain itu, yang pertama ini secara formal memang tidak bisa disebut sebagai pembelotan karena dia sudah diberhentikan lebih dulu dari TNI. Tapi secara moral dan etika ya ini menurut saya ini bentuk pembelotan gitu ya. Karena dia pernah bersumpah setia pada negara, menjaga rahasia negara juga gitu ya. Tapi kemudian dia mengangkat senjata untuk negara lain tanpa izin, tanpa mandat, bahkan dalam konflik terbuka yang beresiko menyeret nama Indonesia secara diplomatik gitu. Sehingga ya saya kira penting ya untuk ditegaskan bahwa resiko-resiko strategis ya, baik itu kemungkinan bocornya dokumen, bocornya informasi, bocornya data yang terkait misalnya dengan kekuatan maupun strategi militer Indonesia di negara lain atau pihak asing begitu, itu kan sangat besar, sangat mungkin terjadi gitu. Sehingga hal-hal ini ya tentu harus menjadi pertimbangan, dan juga karena itu yang paling penting kemudian adalah bagaimana setiap langkah
pemerintah dalam konteks penanganan kasus Satria Arta ini kemudian terjelaskan dengan baik supaya bisa menjadi pembelajaran publik juga. Oke, oke baik. Tapi kalau kita melihat lebih luas lagi, Mas Fahmi, ini faktor dan juga kemudian juga hal-hal yang perlu kita antisipasi begitu ya. Anda melihat tidak bahwa ada kekurangan dalam sistem pembinaan maupun dari pengawasan TNI yang kemudian bisa membuat prajurit tergoda untuk keluar mengabdi kepada kekuatan asing? Apa sebetulnya yang menjadi faktor hal tersebut terjadi, Mas Fahmi? Ya sebenarnya ini bukan hanya TNI ya. Pertama ini jadi pengingat bahwa perlindungan negara itu bukan berarti pengabaian terhadap konsekuensi atau kesalahan-kesalahan hukum gitu ya. Kemudian yang kedua ini jadi alarm bagi kita semua bahwa ke depan ya saya kira tantangan seperti ini akan semakin banyak gitu ya. Mantan prajurit atau bahkan masyarakat sipil bisa saja tergoda untuk ikut konflik di luar negeri karena faktor ekonomi, ideologi maupun ya persoalan hidup lah gitu ya. Kemudian saya kira kalau dalam konteks TNI kemudian yang perlu dicatat adalah masih ada hal yang perlu dibenahi dalam rangka pembinaan pasca dinas, gitu ya. Terutama ini ya bagi personil yang diberhentikan karena pelanggaran, ya bagaimanapun mereka juga jangan sampai kemudian merasa tidak punya arah, ditinggalkan, gitu ya. Apalagi dalam konteks ekonomi juga gitu ya, mereka tentu ketika merasa kesulitan gitu ya. Nah negara ini kan harus hadir sebagai penuntun bukan hanya sebagai pengadil gitu ya, sehingga jangan sampai kemudian dalam kondisi kehilangan arah, dalam kondisi berbagai macam kesulitan ekonomi misalnya gitu, terus kemudian mereka menjadi tergiur oleh iming-iming atau godaan untuk bergabung dengan kekuatan militer asing dengan gaji yang atau insentif ekonomi yang besar begitu, dan juga godaan untuk terlibat dalam perang yang sesungguhnya, perang yang nyata gitu. Nah ini kan hal yang harus saya kira harus diperkuat ya dalam konteks pembinaan pasca dinas itu. Oke, tapi dari kasus Satria ini apakah Anda melihat hal tersebut bahwa kemudian dari mantan marinir begitu ini kehilangan arah seperti yang Anda sampaikan, sebagaimana yang kita lihat juga begitu sebelumnya juga dari marinir ini ketika dia keluar begitu bergabung dengan tentara militer asing, dia juga sempat berkomentar begitu ya bahwa hal ini dilakukan karena memang semata-mata untuk meningkatkan taraf ataupun ekonomi dari Satria ini. Iya, itu kan sebagai kita dengar dari pengakuan dia ya, dan sebenarnya di banyak negara fenomena seperti ini juga terjadi gitu ya. Ada catatan bahwa pasukan-pasukan mantan prajurit pasukan elit dari Inggris, Amerika, Kanada yang ya kemudian juga tercatat bergabung dengan private military company atau perusahaan militer swasta karena tergiur gaji dan fasilitas yang jauh lebih besar gitu. Dan kalau di negara yang sistem remunerasinya, pembinaannya ya itu sudah cukup memadai saja, ini bisa terjadi apalagi di Indonesia di mana sistem pembinaan pasca dinas belum optimal. Ya, oke. Seperti yang kita tadi sempat diskusikan, Mas Fahmi, kemudian kewaspadaan yang harus kita tingkatkan juga. Nah, jika kemudian yang bersangkutan pada akhirnya kembali ke tanah air begitu ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan begitu, apakah perlu juga ada program reintegrasi ataupun deradikalisasi juga bagi mantan milisi asing agar kemudian tidak menjadi ancaman domestik? Menurut Anda seperti apa? Ya, tentu diperlukan ya. Kita
ya makanya apa namanya terkait peluang pemulangan ini ya tentu saja banyak hal harus dikaji, termasuk tadi ya jika jika dipertimbangkan untuk dipulangkan ya tentu disiapkan proses reintegrasinya gitu ya, termasuk juga ya deradikalisasi dan lain sebagainya, termasuk dan juga penyiapan ya apa namanya tadi apa namanya supaya dia memiliki aktivitas ekonomi ketika sudah dipulangkan. Tapi yang terpenting juga ini selain proses apa namanya reintegrasi, dia ini kan tadi ya saya katakan bahwa dia belum pernah menjalani hukuman ya atas pelanggaran-pelanggaran yang atau atas perbuatan melawan hukum yang dia lakukan sebelum diketahui bergabung ke Rusia ya terkait desersinya. Nah ini kan juga harus dijalankan, harus ditegakkan gitu ya. Jadi jangan sampai muncul kesan bahwa orang yang meninggalkan tugas kemudian ikut perang di negara lain bisa pulang tanpa proses hukum gitu ya. Ini yang saya kira akan berpotensi menjadi presiden buruk tidak hanya untuk disiplin militer tapi juga untuk kedaulatan hukum nasional kita. Oke, baik. Itu hal-hal dan juga poin yang perlu kita soroti juga. Mas Fahmi, kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan Anda, Mas Fahmi, telah bergabung bersama kami juga di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu, Mas Fahmi. Selamat kembali beraktivitas.